yang mana kami berkahi sekitarnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tempat manapun yang diinjak dilalui Sayyidina Muhammad SAW itu diberkahi. Lisan manapun yang menyebut nama Sayyidina Muhammad SAW itu lisannya diberkahi. Kolbu manapun yang di situ ada rindu Sayyidina Muhammad SAW, kolbunya diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rosy Hashim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rosy Hashim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rosy Hashim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati man usriya min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Walhamdulillahilladzi razaqana at-tasdiqa wa at-taslima ala ma unzila alaihi wa ma jara bihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi wa asri bina ya Rabbana min al harami az-zulmani ila al qudusi an-nurani. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sejam yang lalu kami baru sampai. Ini masuk oleh apa namanya Pak Haji? Pesawarannya masih sama ya. Alhamdulillah, rihlah kita tahun lalu berlanjut di tahun ini. Perbedaannya kalau dulu saya datang cuma beberapa orang, kalau sekarang satu bus. Ya mohon maaf merepotkan Pak Haji ya. Ya, sekalian silaturahim, karena Nabi SAW mengatakan innal arwah junudun mujannadah. Sesungguhnya para ruh itu selalu berbaris mujannadah, dipimpin, dikomandoi. Semoga kita dulu pernah jumpa di sana, terus kita pertahankan hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur ini karena kita pernah diajari oleh guru-guru yang mengajarkan rasa syukur. Guru-guru itu mendapat ilmu dari guru-guru yang juga punya rasa syukur. Mereka diajarkan oleh mursyid-mursyid terus sampai sebelumnya berujung kepada Sayyidina Muhammad SAW, orang yang paling bersyukur di alam semesta. Oleh karenanya beliau itu umurnya pendek tapi karyanya panjang. Sayyidina Nuh alaihissalam umurnya panjang, walaupun disebut hamba bersyukur, tapi nilai syukurnya tidak sebesar
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan untuk bersyukur, ya, kadang bersabar pun gak kuat ya. Kalau ingin bersyukur sabar dulu. Ciri-ciri orang bersabar tidak mengeluh. Halo yang pakai bus, ngeluh gak? Gak ngeluh ya? Sakit gak punggungnya? Kakinya? Dan semoga juga panitia di sini, panitia yang sudah berkhidmat, jika ada gesek-gesek sedikit, kedepankan rohaninya, belakangkan nafsiyah, egonya. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang bukan Allah, saya sebenarnya rindu dengan Kiai Suhaimi ya. Alhamdulillah hadir wakil beliau Kiai Nasrun dan murid-murid beliau. Katanya ini sebagian lagi suluk ya, suluk Rajab. Nah ini khas Qadiriyah Naqsyabandiyah, itu ada suluk Rajab. Bedanya kalau Khalidiyah suluk itu sepanjang masa, tapi lebih diutamakan bulan puasa. Sama-sama suluk ya. Semoga perjalanan suluk yang sedang dilakoni, dikerjakan, dilancarkan Allah SWT. Sampaikan salam saya Al-Fakir kepada Syekh Kiai Haji Suhaimi Yusuf. Nanti tim hadroh request ya, pas penutup bacakan sholawat syair Hayyul Hadi. Oke? Siap-siapin lah. Kita akan membedah surat Al-Isra dengan syair itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha hebat Allah Ta'ala yang memperjalankan sang hamba pada sebagian malam. Kalau di terjemahan ada kata sebagiannya enggak? Enggak ada ya? Nah, kalau terjemahan aslinya begitu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid al-haram kepada masjid al-aqsa. Ayat lanjutannya apa? Apal enggak? Ati barakna haulah, yang mana kami berkahi haulah, sekitarnya. Ini pertanyaan, sekitarnya siapa? Hah? Hah? Tempat sholat. Haulahu. Coba lihat Qur'annya tuh ya. Allati barakna haulah. Ah, biar keren. Kita Fatihah dulu buat Nabi ya. Laruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibul Isra wal Mi'raj. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allati barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya. Nyanya siapa ini? Siapa sekitar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Sekitar apa? Ada nggak penjelasan di terjemahan itu? Curi-curi boleh nyontek, boleh nyontek. Ini selama ini kita sering tidak menghiraukan satu kata, padahal itu penting sekali. Barakna allati, yang allati itu dalam bahasa Arab itu yang atau allazi, allazi atau allati. Oke, allazi berarti dia muzakkar pemanas, feminim apa maskulin?
Muzakkar apa muannas? Muzakkar itu feminim apa maskulin? Ya. Oke. Terus haulah, sekitarnya. Nyanya kembali ke siapa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Tuh biar gampang. Linuriyahu, li agar, nuri bukan burung nuri. Nuri dari kata ara yuri, af'ala yuf'ilu if'alan. Kami perlihatkan hu-nya siapa? Hah? Hu-nya siapa? Kami memperlihatkan kepada Allah. Linuriyahu, agar kami memperlihatkan hu kepada Allah gitu. Aduh, pantes lah ini. Apa nih? Hu-nya kemana? Nabimu, jangan Muhammad. Muhammad banyak di sini. Nabimu, Nabi Muhammad. Berarti barakna haulahu, hu-nya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang menafsirkan lain, tapi itu yang isyarat yang kita dapatkan dan dia sesuai. Yang mana kami berkahi sekitarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat manapun yang diinjak dilalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberkahi. Lisan manapun yang menyebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lisannya diberkahi. Kalbu manapun yang di situ ada rindu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalbunya diberkahi. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya min ayatina, sebagian dari ayat-ayat kami. Jadi hu-nya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali ke ayat depannya. Maha hebat Allah, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Al-Masjidil Haram kepada Al-Masjidil Aqsa. Kalau pakai syair kita jelasinnya gimana, Bia? Kita cek syairnya dulu. Hayyul hadi, gimana? Bi ajmalidz dzikra sallu ma'ana. Terus oke. Fahuwa imadi nabiyuna Tahal Mukhtar Hayyul Hadi. Satu lagi, hadzal ladzi sara la ilaha. Oke, situ dulu. Hadzal ladzi sara, kalau di Quran asra, kalau sara, asra memperjalankan, itu Allah. Kalau sara yang berjalan, berarti siapa? Sayyidina Muhammad. Hadzal ladzi sara laila, inilah dia sosok mulia yang jalan di tengah malam, yang jalan di sebagian malam. Kemana ia jalan? Dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram itu Sayyidina Muhammad SAW sebelum diperjalankan ada satu hal yang dilakukan kepada beliau. Kalau ingin mengalami pengalaman rohani, ingin diberikan Allah perjalanan rohani, wajib melakukan ini. Apa yang dilakukan? Nggak disebutkan di sini.
Yang mesti dilakukan adalah watahhir, bersihkan pakaianmu, jiwamu, dirimu. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika mau terbang itu dibersihin nggak kolbunya? Ya, dalam kajian kami kemarin kita menjelaskan di hadis Imam Darimi itu ada 2 noda. Coba cek ini yang hadir hari ini berapa noda di hatinya? Kira-kira kalau orang begini melakukan perjalanan rohani itu rusak apa lurus? Mending gak jalan rohaninya, karena kalau kayak kalian ini, kayak kita ini jalan rohaninya itu bukan jadi tambah lurus jalannya, jadi tambah sombong. Masih ingat Barsiso? Barsiso itu tambah sholat tambah sombong dia, cuma dia nggak sadar. Walaupun dia ibadah 500 tahun, tapi dia tidak melakukan proses pembersihan sebelum dia mengalami pengalaman rohani. Itu Barsiso dapat ilmu, namanya ilmu Al-Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Itu kalau orang baca apapun yang nama boleh, dia bisa terbang. Dalam satu riwayat yang tidak sampai derajat sahih, Harut Marut, masih ingat siapa Harut Marut? Malaikat yang diberikan birahi seperti manusia, lalu dikasih tubuh seperti manusia. Itu malaikat diajarkan Ismul A'zam, lalu Ismul A'zam itu diajarkan kepada perempuan. Meskipun riwayat ini Israiliyat, itu perempuan langsung bisa terbang. Cuma khurafatnya ada, si perempuan disebut jadi bintang kejora. Nah, itu riwayatnya batil itu ya, hadisnya tidak sahih Bu ya. Itu Israel lihat. Tapi bahwa murid-murid Barsiso, jadi Barsiso ini kayak gini nih, datang nggak muat, dia bilang udah kamu baca ini, tarik nafas, langsung duduk di ngawang. Coba bayangkan, Barsiso punya murid ngawang, tapi matinya Barsiso mati kafir, su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia beramal bukan untuk Allah, dia beramal itu karena ada noda di sini. Noda itu ingin dapat perhatian manusia, ingin disowanin orang, ingin dimintain doa sama orang, ingin ya haus kehormatan. Maka ketika tiga dosa sekaligus, lalu dia ditangkap, diikat, disalib. Waktu disalib datang iblis. Apa kata iblis? Barsiso, nyamar jadi seorang syekh, nyamang jadi seorang kiai. Kata si syekh iblis ini, Barsiso, maukah kamu selamat? Kata Barsiso, tentu. Maukah kamu aman dari pandangan dan kata-kata semua orang? Mau. Oke, satu syaratnya, batalkan syahadatmu lalu sujud kepadaku. Maka dia batalkan syahadatnya, dia baca syahadat baru, lalu dia sujud kepada iblis. Di saat dia sujud, di saat itulah iblis menyaksikan Barsiso dijemput oleh malaikat maut. Sujud juga matinya. Jadi ntar dulu, kalau yang doakan banyak doa, ya Allah matikan kami dalam keadaan sujud. Ntar dulu, ente sujudnya karena cari perhatian Allah atau cari perhatian makhluk ya? Akhirnya orang mengatakan, wow, Barsiso mati dalam keadaan sujud. Barulah ketahuan setelah Nabi SAW diutus, ini sujudnya bukan sujud kepada Allah, dia sujud kepada siapa? Iblis. Mengerikan. Jadi kalau sebelum bertorikoh, ini kebetulan di sini banyak orang bertorikoh, bersihkan kepentingan diri. Niat bertorikoh ngapain? Apa? Biar sakti. Biar sakti. Gampang, baca zikir Allah 5.000 satu napas, mati langsung. Itu serius, itu di kitab Syamsul Ma'arif disebut
sebutlah nama Allah 1000 kali kamu kebal. Mau? Cuma kebal doang, dari api, dari golok. Tapi masuk neraka nggak kebal. Percuma nggak? Percuma. Ya, oh teman kita dulu gitu, Rozi, kamu baca zikir nama Allah, ntar masukin tanganmu ke air panas. Lo untuk apa? Zikir bukan untuk hebat-hebatan, keramat-keramatan, enggak. Jadi bersihin dulu niatnya apa? Supaya cari tenang, cari kedamaian, ya, cari kedamaian. Kalau cari kedamaian, ketenangan, tenang dan damai itu makhluk atau Allah? Maka orang cari tenang bertorikoh pasti bakal pindah-pindah torikoh. Ya, nanti ngaji ke Kiai Suhaimi, terus udah mulai agak baal kolbunya, atau baal nggak? Ambar. Udah kebanyakan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar kajian salafi. Apa kata Ustadz Salafi? Haram zikir dengan suara keras. Mulailah ragu. Maka dia mulai tidak menikmati zikir dengan suara keras, terganggu. Sudah ada yang begitu? Kayaknya sudah banyak yang begitu, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dulu ikut zikir, sekarang malah menghujat, menghina orang zikir. Jadi nggak cari tenang, jangan cari tenang. Bertorikoh nambah ilmu, nggak pas juga. Kalau mau cari ilmu di pengajian. Bertorikoh itu dia hanya ingin mengamalkan satu bab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Itu yang mau diamalkan. Maka ada khalwat, ada suluk. Sekarang ini berapa hari suluknya? 10 hari. Itu udah didiskon itu, aslinya 40 itu. Aslinya berapa? Ya sama, kami kalau Ramadan pun juga cuma 10. Aslinya kita 40. Udah didiskon, Pak. Zaman now ini zaman diskon. Zaman rukhsah. Ya, wahai umat rukhsah. Terus apa lagi niatnya? Mau khusyuk. Khusyuk itu Allah atau bukan? Jadi kalau masuk thariqat ingin khusyuk, siap-siap kecewa. Mungkin kusut. Apalagi? Thariqat artinya jalan. Jadi orang kalau masuk thariqat dia sedang belajar Isra. Mesti dibersihkan dulu kolbunya. Coba perhatiin. Yang membersihkan kolbu itu kita atau siapa? Kita emang? Serius? Emang bisa bersihin kolbu? Emang bisa bersihin kolbu? Coba kalau astagfirullah bunyinya gimana? Astagfirullah. Coba terjemahin. Aku memohon ampun kepada Allah. Itu terjemahan kita. Terjemahan aslinya, ya Allah hapuslah dosaku. Itu artinya. Jadi siapa yang menghapus? Kalau antara dua sujud, Rabbil firli, ya Allah hapuslah dosaku. Firli. Berarti siapa yang menghapus? Allah. Jadi sebenarnya yang membersihkan kolbu siapa? Allah. Karena tidak tahu cara Allah membersihkan kolbu, belajarlah kepada ahlullah, orang yang kenal kepada Allah. Mereka itulah yang disebut Syekh Mursyid. Syekh Mursyid, ya. Mereka lah yang disebut al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Di zaman Nabi, orang kalau natap Nabi itu langsung ingat Allah. Orang natap Nabi langsung ingat Allah. Kalau natap saya ingat Allah nggak, Pak? Insya Allah ya. Kalau enggak, entah saya yang salah, entah Bapak yang salah. Kalau lihat Kiai Suhaimi itu ingat zikirnya nggak? Nah itu maksudnya.
Jadi kita pandang orangnya, kita ingat ilmunya. Itu yang disebut rabitah. Apa arti rabitah? Ikatan kolbu, ikatan cinta rohani antara murid dan guru. Jangan pikirkan guru seneng nggak sama kita, nggak, tapi pikirkan senangkah kita kepada guru. Jangan pikirkan cintakah guru kepadaku, tapi pikirkan sudah cintakah aku kepada sang guru. Karena mencintai guru itu pintu mencintai para wali Allah, mencintai para wali Allah itu pintu mencintai Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau sudah cinta Rasulullah pasti cinta Allah. Gimana? Jadi kalau ketemu Kiai Suhaimi, jangan nanya gini, Kiai ingat saya nggak? Jangan gitu nanyanya. Sombong amat ente, ya, sebanyak itu muridnya. Jadi kalau ketemu Kiai, Pak Kiai, saya Abdullah dari Lampung, gitu. Saya Haji Ibrahim dari mana namanya Pak Haji? Pesawaran. Walaupun udah ketemu sering, walaupun sudah ketemu, jangan nanya gini, Kiai, kenal aneh nggak? Ingat sama saya nggak? Gaya bener itu, ya, nggak begitu. Walaupun kalau seumuran boleh, kalau temenan boleh, tapi kalau murid boleh nggak? Secara hukum sih boleh, secara adab nggak elok. Jadi nanti nih datang ke Kiai, ya mungkin Kiai sudah mulai lupa, banyak muridnya. Nah, Kiainya kita ingetin, jangan bebani dia ngingetin kita, ya, jangan bebani Kiai, guru, mursyid untuk mengingat ini siapa lah ini orang, nggak penting bagi dia itu, ya. Tapi guru itu pasti ingat rohaninya murid, tenang aja, rohaninya murid pasti diingat oleh guru. Maka setiap mursyid itu pasti memfatihahkan, mendoakan muridnya setiap hari, pasti, ya. Jadi sebelum melakukan perjalanan rohani, Bapak Ibu, saudara-saudariku, yang perlu kita lakukan adalah pembersihan diri, membersihkan kolbu, ya, membersihkan jiwa. Yang ada namanya mi'raj atau isra rohani. Mi'raj atau isra rohani itu mi'rajnya manusia dari nafsiyahnya, dari syahwatnya, dari egonya kepada kolbunya. Dari mana? Dari egonya, syahwatnya kepada kolbunya. Itu jiwa, ego kepada kolbu ada berapa tempat yang mesti dilalui. Yang pertama yang mesti dilewati adalah tempat yang disebut atau manzilatul kibr. Jadi kalau Nabi sebelum ke Al-Masjidil Haram Al-Aqsa, beliau melewati tempat-tempat. Kalau seorang salik, seorang murid thariqah, jika dia hendak mengalami Isra Mi'raj, yang pertama dia lakukan apa? Setelah membersihkan diri, dia mesti kemudian melewati dan turun di satu posisi dalam dirinya yang disebut titik sombong. Nah, dalam diri kita ada titik sombong, Bapak Ibu. Coba, sombong itu ada berapa macam? Al-kibr, sombong itu penyakit pertama iblis, yang membuat iblis yang sudah suluk 18.000 tahun gagal suluknya di surga. 18.000 tahun itu cuma 18 hari, karena 1000 hari di surga sama dengan 1000 hari di sini sama dengan sehari di surga. Jadi iblis itu berzikir dan suluk di surga berapa tahun? 18.000 tahun dunia, tapi kalau di surga berapa tahun? Nggak nyampe berhari-hari, berbulan-bulan, hanya 18 hari. Karena dia tidak membersihkan sombong, setiap kali dia zikir, sombongnya membesar. Jadi Bapak Ibu, penyakit
sombong, penyakit iri, dengki dan segala macam itu, dia seperti benalu. Pohonnya besar, pohonnya membesar, maka benalunya membesar. Coba lihat benalu, terbayang? Kalau pohonnya kecil, benalunya kecil. Kalau pohonnya membesar, benalunya membesar. Sudah terbayang? Nah, benalu yang bernama sombong ini ada asbabnya. Asbab yang paling bahaya itu keakuan, merasa dirinya spesial. Apa kata iblis ketika ditanya, "Hai iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud?" Jawaban dia apa? "Asjud, apakah aku sujud ya? Liman khalaqtah, terhadap orang yang kau ciptakan daripada tin, tanah." Turun sekarang apa? Masa saya ini orang Lampung berguru ke orang Jawa? Nah, ada yang ngomong gitu nggak? Masa saya orang Jawa berguru ke orang Sunda? Masa saya orang Padang berguru ke orang Jawa? Ngomong begitu. Itu yang ngomong siapa? Iblis. Keakuan yang sekarang menjadi penyakit, namanya rasis. Rasis ini dalam satu negeri antar suku. Yang paling parah ini nanti lintas negara. Yang paling berat orang Arab ngaji sama orang kita, Pak. Kalau Indonesia, Malaysia, Patani, Brunei itu, Singapura masih satu ras lah ya. Tapi kalau orang Arab ngaji sama Kiai Suhaimi udah ada belum? Belum ada. Apa karena orang Arabnya nggak tahu atau memang mereka gengsi nggak tahu gitu kan? Ada nggak Habib jadi muridnya Kiai Suhaimi? Belum. Pakistan ada. Harusnya para habaib ngambil ilmu ke beliau. Harusnya orang-orang yang turunan Hadrami ngambil ilmu ke beliau. Kenapa? Al-ibrah laisa bin nasab, al-ibrah bis sanad. Orang itu dinilai bukan nasabnya, bukan asal darah rasnya dari mana, tapi sanad ilmunya. Ya. Dulu-dulu setahu saya para habaib itu ngaji kok, kalau ulama lokal ngaji mereka, jadi murid mereka, lalu mereka jadi ulama besar juga dan bersanad ke ulama lokal ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah, jadi apa yang mesti dilewati dulu setelah membersihkan kolbunya? Melewati hijab kesombongan. Sombong yang paling bahaya, sombong karena aku. Nah, ada tambahan sombong yang lain. Sombong karena materi. Ada, mohon maaf nih, orang kaya yang sering ngaji banyak atau dikit? Yang kayak Pak Haji gini. Ini cloningnya banyak nggak? Apa satu doang? Cuma berapa? Satu doang. Kita cloning Pak Haji banyak-banyak ya, supaya banyak deh orang kayak Pak Haji nih ngaji. Kenapa? Karena orang kaya sudah PW di rumahnya, atau udah gengsi datang ke kiai. Mohon maaf, kita nggak tahu. Padahal si orang kaya sudah paham, kaya dia nggak abadi. Orang paling kaya itu orang yang bersama zat yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kalau dirinya mati dia masih kaya. Nah, itu sombong karena materi. Coba kalau pergi naik mobilnya pakai Alphard, rasanya beda nggak? Dengan pakai Avanza beda nggak? Langsung rasanya lain. Betul ya? Itu kalau ada orang nyalip, udah miskin sombong gitu ya. Yang sombong ente. Sama-sama bayar pajak kok ya, sama-sama rakyat kok. Hati-hati, sombong karena materi, tapi sombong karena materi ini masih ringan. Yang paling berat itu sombong karena imateri. Imateri itu ilmu, jabatan, kemasyhuran, viral kalau orang kata hari ini. Mohon maaf nih,
Masih ada nggak ustadz viral mau bertorikoh? Setelah dia viral loh, masih mau ngaji gitu? Jarang, gengsi dia. Itu yang disebut oleh Imam Ibnu Abbad ya, asyuhrah qablal kamal sammun qatilun. Orang terkenal sebagai guru ngaji, sebagai kiai, sebelum matang rohaninya, itu akan menjadi racun pembunuh. Nanti dia nggak akan mau ngaji lagi. Kalaupun ngaji, tunggu dulu orang Arab datang ke sini. Emang orang Arab pasti wali? Hah? Emang yang pakai udeng-udeng begitu mesti wali? Kan belum tentu juga. Emang profesor doktor mesti wali? Kan belum tentu juga. Saya jumpa seorang kekasih Allah di Mekah di musim haji, zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Mekah. Apa kata dia? Ananda katanya, sekarang itu wali Allah pimpinannya ada di kalian, di negeri kalian, fi baladikum, di Nusantara. Kita udah senang nih Pak, udah senang nih Kiai. Apa yang bikin saya kemudian gaduh? Wa ma'adzalik, bersamaan itu musuhnya wali juga di situ. Banyak kelompok-kelompok takfiri yang suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan juga paling banyak sekarang di kalian. Di kami di Saudi mereka sudah nggak laku. Mereka kalau ada keusir, sekarang pindah ke kalian. Dia ngomong begitu. Jadi walinya sekarang di kita, wali Allahnya, wali setannya juga. Itu kabar gembira apa kabar menakutkan itu? Saya jumpa guru-guru saya orang Banjar yang lama di Mekah, mereka itu obrolannya apa? Sekarang kutub itu si Anu, sekarang kutub wali kutub ini si Anu, sekarang pimpinan wali si Anu. Tapi semenjak meninggal salah satu wali di sana, itu mereka nggak ada lagi ngomong begitu. Kayaknya udah balik ke kita, gitu ngomongnya. Kayaknya sudah balik ke Indonesia, bukan lagi di Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Itu urusan Allah. Tapi yang pasti, ada orang sombong karena ilmu, karena gelar jabatan. Yang paling berat, sombong karena kemasyhuran. Itu paling berat. Makanya adik-adik ini kan suka hadroh nih. Sebelum ente diviralkan di Lampung, ente bermursyid yang benar, supaya kalau sholawat itu ada amunisinya. Bersolawat itu amunisinya merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ikut rindu. Jangan besarkan kelompok kalian, besarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan viralkan suara kalian, viralkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan viralkan aktivitas kalian, viralkan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diviralkan Allah hanya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sering saya sebut. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Itu terjemahan bebasnya itu enggak? Kami viralkan engkau hai Muhammad sebutanmu. Sebutan zikrak, zikir. Maka siapapun yang menyebut sang Muhammad, mengisahkan Nabi Muhammad, mengerti ilmu sir Nabi Muhammad, Nur Muhammad, pewaris Nur Muhammad SAW, pasti Allah angkat dia. Nggak mesti masyhur di bumi, pasti dia masyhur di langit. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati, zikir antum nggak diangkat ke atas kalau nggak baca Muhammadur. Jadi secara fikih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hukumnya sunat, mustahab. Tapi secara ilmu hakikat tarekat la ilaha illallah terakhir wajib ditutup Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ditutup dengan Muhammadur Rasulullah, zikirnya mentok di kepala ente. Ya. Tapi kalau ditutup dengan Muhammadur Rasulullah, khusyuk tidak khusyuk, itu zikir Allah angkat. Dan jika dia membaca dengan kolbunya, apa kata Nabi SAW, hadis Imam Al-Baihaqi, fatahallahu biha, ya, Allah buka dengan kalimat itu kalau dibaca dengan kolbu.
abwabas samawati wal abwabas sama. Allah buka dengan zikir itu pintu-pintu langit sehingga dia nyundul arasy. Jadi yang baca la ilaha illallah dari kolbunya itu Allah buka pintu langit. Langit itu kata imam-imam kita ada dua. Ada langit secara ilmu akidah, itu langit semua yang di atas bumi langit. Ada langit secara hakikah. Apa langit secara ilmu ma'rifat hakikat? As-sama, semua yang meninggi dalam dirimu. Sama artinya apa sama? Yasmu, yafuq, sesuatu yang meninggi dalam dirimu, yang nonjol. Maka bagi mereka, kalau Nabi menembus langit, kita menembus ego, kesombongan, sombong karena ilmu. Maka kita bersyukur masih ada kiai-kiai mau bertarekat. Mohon maaf yang sudah pernah belajar di kampus atau di pesantren. Di kitab ada sebutan fadlu dzikri la ilaha illallah, keutamaan zikir la ilaha. Ya, kalau buka kitab Nafahat Qudsiyah ada teknik baca la ilaha. Itu teknik kalau dibaca sendiri terasa nggak? Coba beli buku tarekat, cobain sendiri, itu ada rasanya nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada rasanya? Karena buku tidak ada ruhnya. Sedangkan la ilaha illallah itu makanan rohani yang dapat mengajarkan kita dan mentransfer rasa itu ke kita, itu orang yang punya rohani. Siapa itu? Guru mursyid. Jadi apa yang mesti ditembus pertama kali? Kesombongan. Boleh disebut juga langit kesombongan. Itu ada kitabnya itu yang bahas begitu. Yang kedua, langit iri dengki. Merasa iri dengki. Ini rahasia nih Pak Haji nih. Di tarekat itu iri dengkinya bukan ke orang pedagang. Orang tarekat iri sama orang tarekat. Mursyid irinya sama siapa? Mursyid. Muridnya Kiai Suhaimi yang sudah diangkat jadi wakil talqin, irinya sama siapa? Irinya sama wakil talqin. Kita doakan murid-murid beliau nggak ada yang begitu, amin. Ya, kalau wakil-wakil jadi begitu, gimana murid-muridnya? Ya, mestinya kalau masih iri dengki nggak usah jadi wakil talqin, mundur aja. Bersaing boleh, berpacu boleh, berlomba boleh, yang nggak boleh apa? Iri. Maka di Quran kalimatnya fastabiqul khairat, berlombalah kamu kepada yang baik, yang terbaik. Tapi kalau iri dengki nggak boleh. Jadi bedakan berlomba-lomba dengan ngapain? Jadi murid-murid beliau yang sudah jadi wakil-wakil ini kemudian lomba-lomba bikin majelis ini, itu keren sekali. Tapi kalau mereka iri dengki terus ngomong ini, lu jangan ngambil majelis gua, udah selesai deh tuh. Lain kalau diribat Bapak Ibu. Diribat nih Buya Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal, itu kita omongin gini, Buya kalau mau hebat sendiri buat surau sendiri ya. Tapi kalau hebat bersama dan dipandang Allah berjamaah, kita sama-sama aja. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya sampaikan, saya nggak punya channel YouTube, channel Ar-Razi Hasim gitu nggak ada. Itu pasti orang lain yang punya. Karena kami ingin channelnya pun channel berjamaah. Nama channel kita apa Bu ya? Ribat aja, nggak ada tambah-tambah gitu. Ya, saya juga nggak tahu passwordnya. Itu mereka lah yang ngurus tuh. Oh, Nono yang ngurus tuh ya. Antum yang ngurus ya. Itu pun juga nggak serius ya, gitu-gitu aja. Tapi alhamdulillah kita cuma niatnya satu. Saya niatnya cuma satu. Dari 2013 saya ngomong ke kawan-kawan pendakwah, kita ini kalau mau buat TV mahal, karena buat studio itu 300 jutaan. Buat TV berapa? MM-an.
Untungnya Allah ciptakan manusia cerdas, muncullah YouTube. Sekarang orang kalau bikin TV cukup lewat YouTube ya, lewat TikTok, Masya Allah ya, hamba-hamba viral. Apa kata kami dulu ke teman-teman, semoga nanti ada jalan kita bisa mengajar murid-murid jarak jauh, offline ataupun online. Kenapa? Kita gak punya dana bikin TV-TV seperti kelompok sebelah yang setiap hari membid'ahkan amalan ulama ahlus, apalagi amalannya Kiai Haji Suhaimi itu paling empuk itu dibid'ahin. Kenapa? Orang bertarekat itu kan gak suka polemik, Pak. Walaupun orang tarekat sendiri berselisih, tapi gak suka polemik sama Wahabi itu. Kalau dihujat, diam aja, ya kan. Ente ahli bid'ah, ya. Paling enak menghujat orang tarekat itu. Coba Kiai Nasrun ini dihujat, paling senyum aja deh. Ya terima kasih gitu, alhamdulillahirabbil alamin. Kami setelah ini akan ziarah ke Abah Zain Syukri, mursyid Tariqat Samaniyah dan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jadi tarikatnya beberapa. Di Palembang, murid langsung Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Wafatnya belum lama ini, 2010 atau 2000 berapa gitu ya. Itu Abah Zain Syukri buka majelis kajian tauhid. Kajian tauhidnya standar, apa yang dulu Syekh Abdul Somad Palembani, Arsyad Al-Banjari dan ulama-ulama kita dulu buka, itu dibuka. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, yang memfatwakannya sesat siapa? MUI Palembang di zaman beliau. Mursyid tarekat dituduh sesat oleh MUI Palembang. Akhirnya masyarakat awam yang baru hijrah terpancing dan ingin kayak mau membunuh atau mau mencelakai beliau, itu rumahnya dikepung bersama dengan ketua MUI-nya. Untung gak lama setelah itu datang surat dari Buya Hamka yang katanya Muhammadiyah, ternyata sangat mengerti persoalan tasawuf. Saya nggak tahu Muhammadiyah sekarang ngerti tasawuf apa enggak, kayaknya ada yang mengerti. Itu Buya Hamka, pengurus ketua MUI pusat, beliau kasih surat bahwa Abah Zain Syukri tidaklah sesat, ajaran tauhidnya sesuai dengan sufi ahlus sunnah wal jamaah, tapi udah keburu disesatkan dan masyarakat ini nggak mau tahu. Tapi Abah Zain Syukri ini ahli wirid, ahli zikir, kekasih Allah. Ciri-ciri kekasih Allah itu nggak suka memfatwakan orang, tidak suka cari kesalahan orang, dia suka mencari kesalahan dirinya. Maka guru kami mengatakan, ya, min alamatis safih ma'a kaunihi aliman. Ciri-ciri orang bodoh, kalau bahasa kasarnya TOLOL, jangan dibaca. Ciri-ciri orang yang bodoh, walaupun dia ahli baca kitab, walaupun dia digelarin kiai, apa itu? Ayatluba aurata ghairihi wa yansa aurata nafsihi. Dia sibuk cari kesalahan orang tapi lupa cari kesalahan dirinya. Sibuk menyalah-nyalahkan tauhid orang lain, tauhid dia sendiri nggak beres. Sebagaimana diceritakan oleh anak beliau, itu nggak lama ketua MUI-nya dikasih pelajaran oleh Allah. Ya saya nggak mau sebut pelajarannya apa ya. Kenapa? Kekasih Allah itu nyari kesalahan diri. Apa kata Abah Zain Syukri waktu dituduh sesat? Ya Allah, jika aku ini sesat tolong luruskan, tapi jika aku benar bantulah aku, hancurkan musuh-musuhku. Begitu beliau tersinggung. Ternyata betullah firman Allah dalam hadis qudsi Sahih Bukhari, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memerangi, menyakiti, mengganggu kekasih-kekasihku, ahli zikir, ahli marifat,
perindu Nabi, ahli salawat kepada Nabi Muhammad SAW, aku nyatakan perang baginya. Kalau Allah perang, tentaranya siapa? Tentara Allah banyak, ada yang zahir, ada yang batin. Kalau yang zahir bisa manusia, bisa hewan, bisa penyakit, bisa hama, bisa virus. Kalau batin bisa hilang akal tuh orang sebelum meninggal, ya, bisa hilang kesadaran dia sebelum meninggal. Saya punya guru Abuya Nu'man Bashir, ngajarin kami Ihya dan Hikam. Guru dia namanya Abuya Syekh Mukhtar An-Naqsyabandi. Itu dianggap sesat oleh seorang yang juga jago baca kitab, tamatan luar negeri. Wah, ini mentang-mentang nih tamatan luar negeri nih, ya. Akhirnya ditantanglah debat. Beliau ini nggak mau debat, tapi karena ditantang debat sudah parah, akhirnya baru mau debat. Sudah darurat, dibuat perkesepakatan. Kata si penantang ini, kalau anda kalah wahai Syekh Mukhtar, kakek guru saya berarti, maka kamu dan muridmu ikut saya. Apa jawaban Syekh Mukhtar, kakek guru kami? Kalau saya yang menang, kamu gak usah ikut saya. Itu mengalah atau menang? Hah? Yang haus pengikut, beliau nggak butuh pengikut, dia sudah cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka debat, saya gak usah sebut isi debatnya. Kalahlah ini orang yang tamat luar negeri, malunya bukan main. Tapi bukannya dia tambah hormat, semakin hari dia semakin jahat, dicari-cari kesalahan, dia bid'ahin tiap hari. Lalu orang lupa, orang bingung, kok tiba-tiba suara kiai yang tamatan luar negeri ini hilang. Ternyata ini orang jatuh sakit. Jatuh sakitnya apa? Stroke. Bukan stroke biasa, dia hilang kesadarannya dan seperti anak-anak. Waktu sadar, lari-lari ke pasar, lari-lari ke madrasah, nggak pakai celana, nggak pakai baju. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan itu ceritanya mutawatir. Apa arti mutawatir? Semua orang di kampung kami tahu itu, ya, di zaman itu. Di zaman itu, Bapak Ibu yang bukan Allah, maka betullah kata Masyaikh kita dulu, jika ingin engkau husnul khatimah, jangan pernah ingkar dengan ilmu ma'rifatullah. Jangan pernah ingkar kepada kekasih-kekasih Allah. Jangan ingkar kepada mursyid-mursyid yang mewarisi ilmu kemarifatan. Kalau nggak sepaham, diam aja. Kalau nggak sepaham apa? Diam. Cukup katakan, mungkin sang kiai, sang mursyid punya paham sendiri yang saya tidak paham. Ya. Udah jam berapa ini? Kita sampai jam berapa nih Pak Haji? Sampai maghrib? Janganlah. Ini sengaja saya nggak baca kitab nih, ya. Karena kalau baca kitab nanti ada yang ini, ada yang jazab, ada yang ekstase, kayak tahun lalu, ya. Itu semuanya mau terbang Bu Aldomi. Udahlah, aku tahan-tahan aja kitab. Kitabnya ada. Kitab Syekh Abdul Qadir saya bawa selalu, baik PDF-nya atau kitabnya. Ini apa yang dimaksud Masjidil Haram secara ilmu ma'rifat, apa yang disebut Al-Masjidil Aqsa. Ini bagian terakhir. Al-Masjidil Haram itu sisi, kata para ahli tasawuf seperti Imam Al-Jili, ya, adalah sesuatu yang Allah haramkan pada dirimu, itulah al-haram. Tinggalkan itu, datanglah kepada kesucian. Nama lain dari Al-Masjid Al-Aqsa apa? Aqsa itu artinya jauh. Jauhkan dirimu yang haram, engkau akan sampai kepada yang Baitul Maqdis, tempat yang suci. Bapak Ibu yang bukan Allah, di dalam ilmu ma'rifatullah, yang disebut rumah Allah itu bangunan fisik atau qalbu orang beriman. Seandainya masjid itu
Tidak ada orang zikir, dia masih disebut masjid gak? Dia bangunan seperti masjid, dia bukan masjid lagi. Kalau pergi ke Eropa pasti pada kaget, dikirain masjid, ternyata jadi yang ada kubah-kubah itu bukan peradaban Islam, itu peradaban luar, dari Yunani kah, Persia kah. Jadi rumah makbadnya, gerejanya orang-orang Majusi itu seperti ada menara. Menara itu artinya tempat api. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi kalau kita menyebut masjid itu adalah bangunan, maka betapa banyak di Eropa hari ini tempat yang dipakai untuk sholat Jumat tapi bentuknya nggak ada kubahnya. Itu gereja yang dibeli. Kebayang gereja? Rumahnya kayak gimana gereja? Manjang, atapnya kayak gimana? Udah kebayang sudah? Cuma salibnya dihilangin. Salibnya dihilangin. Maksud saya menyebut ini apa? Sumiyal masjidu masjidan li'anna fihi rufi'a ismullah, sesuai ayat Quran. Disebut masjid itu masjid karena di sana disebut-sebut nama Allah. Mau nggak kalbunya disebut masjid Baitullah? Mau? Maka belajarlah talqin zikir kepada para mursyid. Kalau di sini berarti ke Kiai Haji Suhaimi Yusuf dan kawan-kawannya para mursyid. Ingin kalbunya jadi Baitullah? Ya. Malaikat kalau mau menurunkan azab, pertama yang dia lihat masjid. Masjidnya ada orang enggak? Pertama dilihat dulu ada masjid apa tidak. Maka disebutkan dalam hadis, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kubur. Wa zayyinuha bis salati wa tilawatil Quran. Hidupkanlah rumahmu itu dengan zikir salat dan zikir baca Quran. Maka ada hadis lain, as-salatu nur, salat itu cahaya. Kalau ayat Quran ini gimana? Aqimis salata lidzikri, dirikan salat, tunaikan salat untuk mengingatku. Berarti aslun nur, salat itu nur. Salat itu tujuannya, aktivitasnya berzikir. Maka aslun nur, asalnya nur itu zikrullah. Ingin kalbunya jadi Baitullah, jadikan dia Baitul Asma, tempat isi nama-nama Allah. Kalau lagi suluk dibaca nggak nama Allah? Ya, disebut Allah, Allah, Allah terus. Dan lebih afdal lagi jika namanya dimakrifati, dikenali, ya. Maka wajib bagi yang sudah mengamalkan zikir Allah, Allah belajar ma'rifatul asma, mengenal nama-nama. Nah, nanti di Ribat ada kajian itu ya, ma'rifatul asma. Dia membedah al-asmaul husna. Nanti kita buat juga kajiannya. Insya nanti kita buat juga kajian itu di sini tahun depan, insya Allah ya. Ini tahun depan apa akhir tahun? Sudah awal tahun ini. Bagian penutup, kalau kita senang seseorang, terus di bukunya dan di handphonenya ada nama kita, ada foto kita, kita senang nggak? Kalau ingin menumbuhkan rasa ridho, maka bikinlah Allah ridho. Allah itu ridho kepada kita pas Allah buka Baitullah di dalam kalbu, ada nama dia, ada nama Sayyidina Muhammad SAW. Syukur-syukur ada surah, ada sosok wajah Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Nggak bisa membayangkan wajah Nabi Muhammad, masukkan wajah gurumu di dalam kalbumu. Nanti wajah guru kita akan terhubung kepada wajah Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi, ya, man idza ru'u dzikrullah, kekasih-kekasih Allah itu orang yang jika engkau pandang, jika mereka diingat, dikenang, mengingat mereka menghantarkan engkau kepada Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang mulakan Allah, berguru itu wajib, bersaudara itu juga wajib. Bergurulah kepada orang yang mendapat sanad dari gurunya, bersaudaralah dengan orang-orang yang kalbunya ada nama Allah Subhanahu wa taala. Jika isinya nama Allah, pasti keluarnya nama Allah. Jika isinya bukan nama Allah, pasti keluar selain nama Allah. Barangkali itu Pak Haji, para kiai semua, mohon maaf kalau kajiannya kita turunkan sedikit dosisnya, ya, biar hambar-hambar dikit kolbunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mohon ditutup dengan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ra Syekh Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon, apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.